Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar silogisme, deret huruf, dan deret angka. Untuk khusus teman-teman yang lagi mempersiapkan diri masuk ke dalam tes kedinasan, entah itu TNI Polri, ataupun STAN, ataupun IPDN, dan sebagainya. Untuk 3 materi ini sangat sering muncul di dalam tes di kedinasan, yaitu di tes TIU ya khususnya. Dan saat ini mari kita sama-sama coba belajar bagaimana sih untuk bisa menyelesaikan beberapa soal yang ada di dalam tes kedinasan itu ya. Kalau biasanya disebut SKD ya teman-teman kalau tidak salah saya. Nah sekarang mari pertama kita kulik untuk silogismenya. Oke, silogisme. Definisi silogisme itu adalah bentuk penalaran deduktif yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Teman-teman, jangan bingung dengan kata premis. Premis itu adalah suatu pernyataan. Jadi nanti di silogisme ini ada 2 pernyataan. Nah, pernyataan itu nantinya yang akan kita simpulkan menjadi 1 kesimpulan. Di sini ada struktur yang saya sajikan. Itu ada premis mayor dan premis minor. Teman-teman juga jangan bingung di sini. Premis mayor itu adalah nanti di pertama kalimat itu ada pernyataan umum, ya, pernyataan umum yang bisa menggambarkan hubungannya dengan pernyataan spesifik ya di kalimat selanjutnya. Lalu nanti dari 2 premis ini dapat kita bisa simpulkan ya, apa yang bisa kita simpulkan dari bentuk pernyataan yang ada. Nah, teman-teman, di sini ada contoh yang teman-teman bisa lihat. Di sini ada namanya premis mayor aturan umum ya atau pernyataan umum. Semua siswa kelas 12 wajib ikut seminar. Lalu ada premis minor, Budi adalah siswa kelas 12. Dan kesimpulannya maka Budi wajib ikut seminar. Kok bisa sih dapat ini? Teman-teman, kalau secara logika ya, penalaran kita, semua siswa kelas 12 itu emang wajib ikut seminar. Dan Budi adalah kelas 12 itu. Maka Budi itu wajib ikut seminar. Itu kalau secara penalaran kita langsung, tapi ada bentuk lain yang bisa kita pelajari supaya bisa memudahkan beberapa kalimat lainnya ya. Seperti ini teman-teman. Jadi semua siswa kelas 12 itu saya kasih P dan wajib ikut seminar itu saya kasih Q. Budi itu adalah bentuk baru, maka kita kasih R. Sedangkan semua siswa kelas siswa kelas 12 ini karena sama dengan P di pernyataan pertama, maka kita kasih juga dengan P ya. Maka teman-teman bisa buat seperti ini. P maka Q ya untuk pernyataan pertama. R maka P. Nah teman-teman, ini kan sama nih, kita coret aja karena dia sama bentuknya. Sekarang tersisa R dan Q. Maka kita turunkan R maka Q. Nah di sini kan R itu adalah Budi. Maka Budi itu wajib ikut seminar. Nah seperti itu teman-teman untuk silogisme. Sekarang kita lanjut ke dalam deret huruf. Oke, di sini ada deret huruf ya teman-teman. Deret huruf itu apa? Deret huruf itu adalah barisan huruf yang memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, teman-teman, di sini saya ada nuliskan 4 pola. Pola yang mungkin sangat sering muncul. Dan teman-teman, di deret huruf ini teman-teman harus pahami juga urutan huruf-huruf yang ada. Jangan sampai kamu salah ya. Di sini ada pola loncat. Pola loncat itu maksudnya adalah ketika huruf A ke huruf C itu hanya meloncati satu huruf yaitu huruf B ya, berarti dia plus 1. C ke E juga dia melompati huruf D dan dia itu plus 1. Namanya loncat 1 ya teman-teman. Maka untuk selanjutnya dia akan loncat 1 huruf yaitu huruf F kan. Maka selanjut hurufnya itu adalah huruf G. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini ada loncat 2. Loncat 2 juga sama. A ke D. A, B, C, D. Nah, dia melompati 2 huruf. Kemudian ke G. E, F, G. Melompati 2 huruf. Nah, untuk selanjutnya maka H, I, J. Maka untuk pola selanjutnya jawabannya adalah J. Nah, ini pola berpasangan teman-teman. Pola berpasangan itu dia adalah huruf-huruf yang berpasangan dan berdekatan. Misalnya adalah A, B, B, F, C, C, G. Maka untuk selanjutnya adalah pola ini teman-teman bisa lihat A, B, B, C, C. Maka selanjutnya adalah D,
D. Seperti itu ya teman-teman. Lalu Fibonacci. Fibonacci ini kayak gini teman-teman. Huruf ketiga adalah gabungan urutan plus tambah 1 nih kayak gini. Yang ketiga ya kan, plus tambah 1. Nah seterusnya. Nah sekarang yuk saya kasih contoh ya. Contoh. Oke, contoh. Ada contoh yang pertama. B, A, C, A, D, A, E, A. Maka huruf selanjutnya adalah, nah ini teman-teman boleh coba lihat. Polanya adalah di sini kita lihat ada A yang berulang terus. Oke, nah di sini kita bisa lihat A itu adalah sebagai pembatas teman-teman. Sedangkan untuk selanjutnya kita lihat B, C, D, E itu berurutan B, C, D, E. Maka selanjutnya ini adalah F dan di sini adalah pembatas lagi yaitu A. Maka huruf selanjutnya sebagai pola pelengkap itu F dan A. Sekarang contoh kedua ya teman-teman. Contoh kedua itu ada C, D, F, I, M, titik-titik. Nah ini bisa pakai pola ya teman-teman. Pola kita ubah dia ke bilangan. Ataupun teman-teman bisa lihat C ke D itu tambah 1 ya kan. C, D. Oke. Kemudian dia ke sini tambah 2, C, D, E, F ya kan. Terus ini tambah 3, ini tambah 4, maka selanjutnya tambah 5 yaitu huruf R. Ini untuk deret huruf. Sekarang kita ke deret angka. Nah, deret angka ya pastinya dia tuh barisan bilangan yang tersusun berdasarkan aturan atau pola tertentu. Teman-teman pasti nggak asing kan dengan aritmatika dan geometri. Nah ini juga pengantarnya ya teman-teman untuk bisa memahami deret angka ini. Sekarang saya mau kasih contoh deh ke teman-teman. Contoh langsung ya. Contoh pertama. 1 sampai 2 sampai 4, 8 sampai 16. Oke ini kita nggak tahu. Nah teman-teman bisa lihat 1 ke 2 itu adalah plus 1. Ini plus 2 plus 4 plus 8, tapi itu angka yang cukup bingung untuk kita bisa langsung eksekusi. Tapi teman-teman bisa buat seperti ini. Ini tambah 1, tambah 2, tambah 4, tambah 8. Nah ini kita nggak tahu. Nah sekarang kita buat lagi pola sini. Ini tambah 1, tambah 2, oke, tambah 4. Berarti ini juga tambah, lanjutinnya 8. Maka di sini adalah tambah 16. Maka di sini dapat 32. Sekarang contoh kedua ya, contoh keduanya teman-teman. Oke, contoh keduanya itu saya akan tuliskan 9 9 9 6 9 3. Oke. Nah teman-teman lihat ini 9-nya kayaknya pengulangan berapa kali kan? Tapi teman-teman lihat lagi di sini ada pengulangan 9, maka kita buat lompatan aja. 9 biar sini 9 maka dia tambah 0. Ini juga tambah 0. Maka di sini kita bisa tambahin 0 maka dia 9. Itu yang pertama. Terus ini 9 6 3. Kita bisa dibuat dia kurang 3 kurang, oh ternyata dikurangin 3 terus. Sorry, ini salah. Oke. Oh, ternyata dikurangin terus nih teman-teman. Oke, sini ya, dikurangin 3, maka ini 0. Maka dapatlah untuk menjawab titik-titik ini angka 9 dan 0. Begitu ya teman-teman untuk deret angka. Nah, sekilas untuk pengantar materi kita sebelum kita latihan-latihan soal mengenai silogisme, deret huruf, dan deret angka. Mari kita latihan soal.